Chapter 196. Komunikasi antara langit dan bumi berlangsung selama 1,5 jam, namun tidak ada satupun penonton yang menunggu yang tidak sabar. Beberapa rekan magang Yang Chen dan para pelayan penasaran dengan apa yang terjadi. Pada saat yang sama, mereka juga memanfaatkan kesempatan konsentrasi kekuatan spiritual yang gila-gilaan di sini untuk sedikit berkultivasi. Efeknya jauh lebih baik dari biasanya. Adapun Master Istana Chunyang, beberapa tetua panggung Yuan Ying, dan Gao Yue, mereka menebak apa yang terjadi pada Yang Chen yang akan menyebabkan situasi seperti itu. Namun, situasi ini sangat familiar bagi semua orang, dan mereka semua pernah mengalaminya. Ini jelas merupakan adegan komunikasi dengan langit dan bumi selama tahap pendirian, tetapi pada saat itu, tidak ada yang memiliki pergerakan sebesar Yang Chen, dan tidak ada yang bertahan selama Yang Chen. Semua orang menunggu seperti ini, berpikir dan menunggu. Gejolak kekuatan spiritual langit dan bumi akhirnya mulai mereda dan perlahan berhenti. Semua orang merasa lega dan tahu bahwa mereka telah mencapai titik terakhir. Kepala istana tiba-tiba teringat apa yang pernah dikatakan Su Chengxin kepadanya. Tampaknya pada pertemuan Heaven Stairway, Yang Chen mengatakan bahwa dia telah mengembangkan 5 elemen kekuatan spiritual lainnya. Dikatakan bahwa itu adalah untuk merasakan seperti apa kekuatan spiritual lainnya. Selain itu, kepala istana sendiri juga dengan jelas merasakan bahwa selain kekuatan spiritual atribut api di tubuh Yang Chen, memang ada atribut kekuatan spiritual lainnya. Namun, pada saat itu, kepala istana juga mendengarkan kata-kata Su Chengxin dan mengetahui bahwa Yang Chen memiliki pengalaman ini, dan dia membuat teknik Royal Fire Like Water dan Royal Fire Like Earth di depan Su Chengxin, jadi dia tidak membayar banyak perhatian pada saat itu. Namun, sekarang dia telah berkomunikasi dengan langit dan bumi untuk waktu yang lama, dia memikirkan sebuah kemungkinan. Yang Chen tidak akan berhasil membangun kelima atribut kekuatan spiritual, bukan? Ketika dia memikirkan hal ini, kepala istana sendiri terkejut. Pada saat yang sama, dia mengembangkan 5 jenis kekuatan spiritual dan membangun fondasinya pada saat yang bersamaan. Bagaimana ini bisa dikatakan jenius? Itu lebih seperti memanggilnya monster. Bagaimana ini mungkin? Jika dia berpikir bahwa master tahap Yuan Ying telah membangun fondasinya dengan atribut kekuatan spiritual lainnya, kepala istana akan mempercayainya, tetapi seorang murid yang baru saja membangun fondasinya dengan atribut api sebenarnya membangun fondasinya dengan kelima elemen spiritual, kekuatan. Tidak peduli seberapa kuat Yang Chen, dari mana dia mendapatkan waktu untuk berkultivasi. Harus diketahui bahwa budidaya Yang Chen di Villa Gunung Sembilan Bumi terkenal malas. Bahkan di Ardensun Courtyard, jika bukan karena 2 sesi pengasingan ini, dia akan sangat riang setiap hari. Bagaimana mungkin kelima elemen kekuatan spiritual berada pada tahap pendirian yayasan? Namun jika bukan itu masalahnya, bagaimana situasi saat ini bisa dijelaskan? Tuan Istana Zhang Jiao tidak dapat memahaminya, tetapi untungnya, Yang Chen akan segera menyelesaikannya. Ketika dia bertanya, bukankah semua kebenaran akan terungkap? Konsekuensi dari komunikasi dengan langit dan bumi adalah 5 seni elemen yin yang Chen sekali lagi memasuki keadaan seimbang. Ini adalah negara bagian yang paling nyaman bagi Yang Chen, dan juga negara dengan kekuatan tempur terkuat. Awalnya, dia berencana untuk menggunakan tungku roh yang mendalam dan sarung pedang dengan seni rahasia 5 elemen yin yang untuk menyelesaikan semua pemurnian pengorbanan seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi dan seni rahasia formasi pengorbanan iblis bumi, tetapi Yang Chen segera menemukan bahwa ada banyak orang berdiri di depan pintunya. Di antaranya adalah kepala istana dan tuannya. Yang Chen juga harus segera membuka pintu. Salam guru istana, salam sesepuh. Begitu dia keluar, Yang Chen tidak melakukan tindakan lain kecuali memberi penghormatan kepada para senior-senior ini. Semua orang dengan sabar menunggunya memberi penghormatan kepada mereka, dan kemudian mereka mulai mengamati Yang Chen dengan cermat. Seni rahasia 5 elemen yin Yang Chen sekarang seimbang kembali, dan tentu saja ada semacam temperamen heroik dan terkendali. Tampaknya seperti kembali ke alam, tetapi termasuk Gao Yue, mereka bisa merasakan kekuatan spiritual yang kuat dari 5 elemen yang mengalir tanpa suara di tubuh Yang Chen. Mungkin kekuatan spiritual ini tidak menarik perhatian mereka di depan para master ini, tetapi mereka sudah memperkirakan kekuatan tempur Yang Chen saat ini. Yang Chen, yang baru saja mencapai tahap pondasi dan masih berada di lapisan pertama tahap pondasi, setidaknya dapat menangani 10 orang di alam yang sama dengannya pada saat yang sama, dan ini masih merupakan perkiraan konservatif. Bahkan sangat mungkin bahwa tahap tengah dari tahap dasar belum tentu merupakan lawan Yang Chen. Mungkin hanya orang-orang di tahap lanjutan atau puncak dari tahap dasar yang bisa bertarung dengan Yang Chen. Seorang murid di tahap dasar sekali lagi mengejutkan mereka. Kepala istana tidak tahu harus berkata apa, tapi Gao Yue peduli pada muridnya dan mau tidak mau bertanya di depan semua orang, Yang Chen, ada apa dengan gerakanmu tadi? Tahap dasar, petik 2. Ya Tuan, Yang Chen menjawab dengan hormat, dan untuk sesaat, dia sudah menemukan cara untuk menghadapi para tetua di depannya ini. Anda mengembangkan kekuatan spiritual dari 5 elemen pada saat yang sama, apakah Anda tidak takut tidak membedakan antara elemen primer dan sekunder? Alis Gao Yue hampir menjadi simpul. Sejak awal menjadi seorang kultivator, dia belum pernah mendengar tentang seorang kultivator sukses yang mengolah 5 elemen. Ada kultivator, tapi hasil akhirnya sangat menyedihkan. Semua orang tahu manfaat spesialisasi, seperti Yang Chen, itu unik.
Murid ini masih berspesialisasi dalam atribut api, tetapi 5 elemen kekuatan spiritual lainnya secara otomatis ditingkatkan ke tahap dasar. Murid ini tidak menduganya. Yang Chen masih dengan hormat menjawab pertanyaan tuannya, dan juga memecahkan keraguan para tetua lainnya. Anda belum berspesialisasi dalam kekuatan spiritual lainnya, bagaimana Anda bisa mencapai tahap dasar? Gao Yue bertanya dengan bingung. Demikian pula, ini juga merupakan pertanyaan dari penguasa istana dan para tetua. Gao Yue meminta mereka, dan lebih baik mereka langsung kehilangan sopan santun. Murid ini secara tidak sengaja menyempurnakan pil tahap dasar dan ingin mencoba efeknya. Hasilnya, menjadi seperti ini. Yang Chen masih, jujur, menjawab. Pil tahap dasar apa? Kepala istana bertanya di depan Gao Yue kali ini. Sebagai penguasa istana, dia segera menyadari betapa luar biasa hal ini. Ini adalah pil obat yang dimurnikan oleh murid ini, silakan cicipi. Yang Chen dari cincin prestasi, mengambil pil tahap dasar terbaik dengan kedua tangan dan mengirimkannya ke depan kepala istana. Pil tahap dasar 3 tingkat. Ketika penguasa istana meminumnya, dia segera menemukan kehebatan pil obat dan berseru di tempat. Teriakan tuan istana membuat beberapa tetua panggung Yuanying tidak lagi peduli pada Feng Yi. Mereka semua berkumpul, satu persatu melihat pil panggung pondasi di tangan penguasa istana. Mereka tidak sabar untuk mengambilnya dan mengamatinya dengan cermat. 3 tanda pil yang jelas dengan jelas menunjukkan kualitas pil obat. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah pil obat kelas 3, tetapi apakah ada pil hijau untuk pil tahap dasar? Kekuatan spiritual kayu yang kuat, apa ini? Penguasa istana yang memegangnya segera merasakan kekuatan spiritual kayu yang terkandung dalam pil obat, dan berbisik, kayu Fusang. Kayu Qingyang. Tidak terlalu kuat, kan, kayu Dewa Penglai. Petik 2. Boom, beberapa tetua tidak lagi memiliki reservasi sebagai leluhur tahap Yuanying. Seperti wabah, mereka semua berteriak keras. Chapter 197. Penglai Divine Wood, benda yang hampir melegenda ini, akankah benar-benar muncul dalam pil obat? Bagaimana ini mungkin? Beberapa tetua panggung Yuanying tidak sabar untuk mengambil pil obat untuk melihat apa itu, tetapi karena identitas kepala istana, mereka tidak melakukannya terlalu banyak, tetapi mereka sudah mengepung kepala istana. Pil pendirian yayasan, meskipun itu adalah pil pendirian yayasan kelas 3, bagi para master tahap Yuanying ini, signifikansinya tidak terlalu besar, mereka telah membangun fondasinya selama bertahun-tahun. Paling-paling, Yang Chen dapat menyempurnakan pil pendirian yayasan kelas 3, dia dapat dianggap sebagai murid alkimia yang sangat berbakat di sekte tersebut, dan dia akan dibudidayakan dengan penuh semangat. Tapi penglai Divine Wood berbeda, itu adalah sesuatu yang bisa memurnikan pedang terbang terkuat. Jika itu adalah seorang pembudidaya kayu, itu hanyalah salah satu senjata ajaib terbaik di dunia fana. Namun, benda semacam ini terlalu berharga, bahkan ketua istana tidak dapat memastikan bahwa aura pada pil obat ini adalah kayu ilahi penglai. Dia hanya mengesampingkan beberapa material jenis kayu bermutu tinggi dan sampai pada kesimpulan ini. Setelah kepala istana melihatnya, pil obat diserahkan ke tangan sekelompok tetua panggung Yuanying. Setelah semua orang dengan hati-hati mengidentifikasinya satu persatu, tidak ada yang bisa memastikan bahwa aura atribut kayu murni bukanlah penglai Divine Wood yang legendaris. Yang Chen, bahan apa yang mengandung aura kayu? Setelah semua orang melihatnya, ketua istana memberi isyarat kepada semua orang untuk datang ke ruang pertemuan di Fierce Sun Courtyard. Sangat tidak pantas bagi para tetua untuk berdiri di halaman kecil Yang Chen. Setelah duduk, kepala istana bertanya. Aku tidak tahu. Yang Chen langsung berbohong dengan mata terbuka, saya kebetulan menemukan sepotong kecil kayu, yang memiliki kekuatan roh kayu yang kuat, jadi saya mencoba untuk menyempurnakan kekuatan roh kayu ini ke dalam pil pendirian yayasan, saya tidak menyangka itu untuk berhasil dalam sekali percobaan. Bagaimana dengan potongan kayunya? Kepala istana bertanya sedikit dengan penuh semangat, dan kemudian segera menyadari kesalahannya, memperlambat kecepatannya, lalu berkata, apakah ada hal lain? Meskipun tetua panggung Yuanying lainnya tidak berbicara, mereka juga menantikan Meng Han, menunggu jawaban tegasnya. Hanya itu yang tersisa. Yang Chen hendak mengatakan tidak, tapi dia berubah pikiran. Dia mengambil cabang kayu ilahi penglai setebal jari dari kebun obat, dan kemudian meletakkannya di tangan kepala istana. Ada yang patah seukuran jari, saya menggunakannya untuk memurnikan obat. Ini. Kepala istana Zhang Jiao mengambil cabang hijau dan merasakan kekuatan spiritual atribut kayu yang lebih kuat dari pil obat, jari-jarinya bahkan mulai gemetar. Beberapa tetua juga memusatkan pandangan mereka pada tangan kepala istana untuk pertama kalinya, dan mereka menolak untuk mengalihkan pandangan. Bahkan jika dia memegangnya di tangannya, kepala istana masih tidak yakin bahwa ini adalah kayu ilahi penglai. Dia membutuhkan semua orang untuk mengamati dan mengidentifikasinya sebelum dia dapat memberikan jawaban. Bagaimanapun, hal semacam ini adalah legenda. Berapa banyak orang yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bahkan Dewa Gunung Tua pun tertipu, apalagi manusia seperti kepala istana. Cabang kecil itu diserahkan ke tangan beberapa tetua, tetapi mata kepala istana telah beralih dari kayu ilahi penglai ke pil pendirian yayasan 3 tingkat di depannya, atau tidak bisa begitu saja disebut 3 tingkat. Pil pendirian yayasan, tetapi seharusnya disebut pil pendirian yayasan kayu ilahi 3 tingkat. Pil pendirian yayasan 3 tingkat. Mendongak, kepala istana memandang Yang Chen, dan bibirnya tampak sedikit kering, apakah ini disempurnakan olehmu? Itu disempurnakan oleh murid ini. Yang Chen pasti tidak akan menyangkalnya,
ini adalah jaminan statusnya sendiri di Istana Chunyang, bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya. Kepala istana adalah kepala istana. Setelah kegembiraan mendapatkan cabang penglai di Vinewood, dia segera mulai memikirkan urusan Istana Chunyang. Dan apa yang bisa membuatnya lebih bahagia daripada calon murid yang dapat menyempurnakan pil pendirian yayasan 3 tingkat dan dapat menyempurnakan kayu ilahi penglai. Ini belum termasuk fakta bahwa setelah Yang Chen meminum pil pendirian yayasan kayu ilahi 3 tingkat, dia benar-benar membangun fondasi dari kelima elemen kekuatan spiritual. Pil obat yang sangat kuat, tidak perlu lagi. Jika Yang Chen menyiapkan satu untuk setiap murid sekte luar, pemandangan seperti apa yang akan terjadi di Istana Chunyang. Bahkan Zhu Chentao, Master Alkemis veteran kelas 3 tahap Jidan, tidak yakin bahwa dia berhasil menyempurnakan pil pendirian yayasan 3 kelas. Pil pencari Qi memiliki lebih dari 2 kali lipat jumlah murid sekte luar di Istana Chunyang, dan berita keberhasilan pemurnian pil perebutan surga telah membuat jumlah murid baru yang diterima Istana Chunyang beberapa kali lebih banyak tahun ini. Sekarang pil pendirian yayasan 3 tingkat hampir pasti dapat membiarkan orang-orang di puncak tahap pemurnian Qi membangun fondasinya. Semua ini berhubungan dengan Yang Chen. Mungkinkah Yang Chen adalah wakil jenderal Istana Chunyang? Harus dikatakan bahwa kemunculan Yang Chen memang menegaskan fakta ini. Pembuluh darah bumi dari halaman matahari yang sengit, kayu ilahi penglai, tangga surga ke atas, dan 200.000 esensi roh 5 elemen, salah satu darinya, jika ditempatkan pada seorang murid di tahap pendirian yayasan, akan sulit dipercaya, tapi ini semua adalah fakta yang telah terjadi. Semakin dia memikirkan tentang apa yang terjadi pada Yang Chen, semakin puas perasaan Tuan Istana, dan pada saat yang sama, dia membenci Chu Heng yang semakin menekan Yang Chen. Bagi Liang Xiaoming dari Istana Bulan Cerah, ada juga sedikit ketidakpuasan. Berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk menyempurnakan pil pendirian yayasan 3 tingkat semacam ini? Kepala istana mengambil pil itu lagi dan melihatnya berulang kali di tangannya. Saat ini, dia menemukan bahwa selain kekuatan spiritual kayu di dalam pil, juga terdapat kekuatan spiritual yang sangat besar. Kekuatan spiritual ini begitu kuat sehingga bahkan penguasa istana pun sedikit terkejut. Buah misterius yang berusia 1000 tahun adalah pil yang dimurnikan oleh 3 kelas, dan semua obat tambahan berusia lebih dari 1000 tahun. Tentu saja, itu penuh dengan kekuatan spiritual yang menakutkan. Namun kepala istana tidak mengetahuinya dan hanya mengaitkannya dengan pil pendirian yayasan 3 tingkat. Pil yang mengandung kekuatan spiritual kayu semacam ini akan memakan waktu setidaknya 8 bulan. Yang Chen memainkan trik dan menggandakan jumlahnya. Jika itu adalah pil pendirian yayasan yang sederhana, itu juga akan memakan waktu 4 bulan. Ya, kepala istana mendengarkan jawaban Yang Chen dan mengangguk. Kali ini tidak terlalu keterlaluan, tapi juga tidak bisa diterima. Setelah memikirkannya, penguasa istana menanyakan pertanyaan terkait lainnya. Bagaimana jika itu adalah pil pendirian yayasan kelas 2? Sederhana saja, Yang Chen tidak menyembunyikan apapun tentang ini dan dengan jujur menjawab, 1 bulan sudah cukup. Setelah mendengarkan jawaban Yang Chen, kepala istana ragu-ragu untuk waktu yang lama dan tidak berbicara, tetapi matanya melihat ke arah kayu ilahi penglai yang dipertukarkan bola-bali antara beberapa tetua. Yang Chen, setelah sekian lama, penguasa istana sepertinya telah menemukan sesuatu dan memanggil Yang Chen. Murid ini ada di sini. Yang Chen segera berjanji. Cabang ini, serahkan ke sekte, apakah kamu bersedia? Melihat cabang kayu ilahi penglai, penguasa istana menggunakan nada tentatif, mendiskusikan nada tersebut sepenuhnya. Murid ini bersedia, jawab Yang Chen langsung tanpa berpikir. Sejak dikeluarkan, itu akan diserahkan ke sekte, Yang Chen tidak akan menolak. Chapter 198. Adapun pil obat ini, ketua istana memegang pil pendirian yayasan kayu ilahi 3 tingkat milik Yang Chen dengan 2 jari. Dia memikirkannya dan berkata, berikan juga kepada sekte dan biarkan Hall Master Su mempelajarinya. Ya, Yang Chen tidak memiliki ketidakpuasan sama sekali. Dia mengeluarkannya dan tidak berpikir untuk mengambilnya kembali. Jika dia tidak menemukan beberapa materi nyata, bagaimana Istana Chunyang bisa semakin memperhatikan dirinya sendiri? Sekte tidak akan menerima barang-barangmu dengan cuma-cuma. Kepala istana menatap mata Yang Chen dan perlahan bertanya, jika Anda memiliki persyaratan, ajukan saja. Jika sekte dapat memenuhinya, tidak akan pernah pelit. Beberapa tetua telah berhenti mengamati kayu ilahi penglai dan semuanya mendengarkan kata-kata kepala istana dan Yang Chen. Ketika ketua istana mengusulkan agar Yang Chen mengajukan permintaan, tidak ada tetua yang keberatan. Jelas, hal-hal yang diambil Yang Chen kali ini sudah cukup untuk membuat para tetua ini, bahkan Penatua Lin, yang memiliki pendapat paling banyak tentang Yang Chen, tidak bisa berkata apa-apa. Ada perselisihan di dalam sekte, tetapi ini tidak berarti bahwa semua orang akan menyerah pada pengembangan sekte karena hal ini. Seorang murid jenius seperti Yang Chen terus-menerus memberi mereka kejutan. Sekarang bahkan penglai di Vinewood yang legendaris telah disingkirkan tanpa pamrih. Jika mereka punya pendapat, itu hanya masalah jarum suntik. Beberapa tetua dapat berkultivasi hingga tahap Yuanying. Jika mereka tidak bisa melihat ini, maka mereka tidak akan menjadi penatua. Selain itu, dari kemungkinan Yang Chen dapat membantu mereka suatu hari nanti menyempurnakan pil perebutan surga, tidak akan ada pendapat. Baik itu publik atau pribadi, tidak ada alasan untuk menolak. Murid ini ingin tahu, terakhir kali kepala istana berkata bahwa dia ingin bernegosiasi dengan orang Taitian, apa hasilnya? Yang Chen tidak mengajukan permintaan, tetapi mengajukan pertanyaan terlebih dahulu.
Pertanyaan ini terkait erat dengan Yang Chen, karena Li Qingchen dari Tai Tianmen dan Chu Heng menemukan orang untuk membunuh Yang Chen. Pada saat itu, Kepala Balai Penegakan Hukum sangat marah dan meminta Su Chengxin untuk bernegosiasi. Orang-orang Taitian meminta maaf padamu dan Istana Chunyang atas tangga surga. Kepala istana tidak menyangka Yang Chen akan menanyakan hal ini. Dia tertegun sejenak sebelum menjawab, orang-orang Taitian telah mencopot Cheng Wencai dari semua tugas di sekte, dan secara sukarela memberi kompensasi kepada Istana Chunyang dengan 2 kuota untuk pertemuan tangga surga tahun depan. Selain itu, untuk 19 master panggung jidan yang berkomplot melawanmu saat kamu menaiki tangga surga, semua sekte yang terlibat juga telah memberikan kompensasi. Nyonya istana sangat mementingkan masalah ini, jadi dia sangat jelas mengenai detailnya. Ada pedang terbang, 16 jenis pil, tungku alkimia, dan sepotong kayu abadi. Kepala istana sangat mementingkan masalah ini, jadi detailnya sangat jelas. Ada pedang terbang, 16 jenis pil obat, tungku alkimia, dan sepotong kayu abadi. Saya menerima balasan belum lama ini. Anda masih mundur, jadi sekte setuju atas nama Anda. Adapun Li Qingchen mengirim orang untuk membunuhmu, kepala istana berhenti sejenak dan sepertinya ingin Yang Chen siap secara mental. Maksud orang Taitian adalah bahwa ini adalah keluhan pribadi antara Anda dan Li Qingchen. Orang Taitian tidak akan maju untuk melindungi Anda. Anda dapat menemukan Li Qingchen kapan saja untuk menyelesaikan keluhan pribadi ini, dan kedua sekte tidak akan ikut campur. Apakah Anda puas dengan ini? Petik 2. Satisfied, Yang Chen was certainly satisfied. Para Taitianmen tidak hanya harus menanggung kehilangan 4 master panggung jidan, tetapi juga harus meminta maaf dan menyerahkan kuota. Permintaan maaf seperti ini bisa dilihat oleh seluruh dunia. Bagaimana Yang Chen tidak puas? Sekalipun Yang Chen tidak bisa mendapatkan manfaat yang besar, Yang Chen juga sangat puas, belum lagi masih banyak hal yang bisa didapat. Sebuah tas Qiankun kecil muncul di tangan kepala istana. Jelas itu berisi kompensasi, tapi dia tidak langsung menyerahkannya kepada Yang Chen. Sebaliknya, dia bertanya, sekte mengambil barang-barangmu. Tentu saja, mereka tidak akan mengambilnya dengan sia-sia. Kondisi apa yang kamu inginkan? Saya akan mengikuti pengaturan kepala istana. Yang Chen segera mundur dan menyerahkan segalanya kepada ketua istana untuk diputuskan. Jelas sekali, jika kepala istana tidak memberikan manfaat yang cukup, leluhur tuannya sendiri, Guru Gao Yue, Penatua Wang Yong, tidak akan setuju. Ini juga menunjukkan bahwa dia tidak rakus akan imbalan dan meninggalkan kesan yang lebih baik di eselon atas sekte tersebut. Kayu ilahi penglai benar-benar langka. Kalau begitu, aku akan memberimu beberapa pilihan. Ketua istana tidak mendorong Yang Chen. Dia terbiasa memberi perintah dan memiliki sikapnya sendiri. Setelah berpikir sebentar, dia segera mendapat solusi. Kamu adalah seorang penanam api. Api sejati yang murni yang dikumpulkan oleh Istana Chunyang dari generasi ke generasi tidak dapat diwariskan kepada orang luar kecuali Master Sekte atau Tetua. Saya akan memberi Anda identitas seorang murid sejati dan memberimu api sejati yang murni. Atau, saya punya batu kristal api hitam di Istana Chunyang. Meskipun tidak seberharga kayu ilahi penglai, ia juga merupakan harta karun dengan atribut api. Ini adalah bahan terbaik untuk menyempurnakan pedang terbang. Bagian yang tidak mencukupi dapat diisi dengan batu roh. Anda dapat memilih keduanya. Petik 2. Mendengar perkataan kepala istana, Yang Chen sangat gembira. Ketua istana bahkan mengizinkannya untuk memilih antara api sejati yang murni dan kristal api hitam. Bagi Yang Chen, apakah dia masih perlu mempertimbangkannya? Murid ini memilih api sejati yang murni. Hampir tanpa memikirkannya, Yang Chen memilih api sejati yang murni. Harus diketahui bahwa ini adalah tingkat api yang lebih tinggi daripada api matahari sejati. Hanya para penggarap api inti Istana Chunyang yang memiliki kesempatan untuk terlibat, dan hanya sebuah kesempatan. Api murni yang benar sangat sombong. Bahkan master tahap Yuanying belum tentu mampu menyerap dan menyempurnakannya. Dalam ingatan Yang Chen di kehidupan sebelumnya, hampir tidak ada api sejati yang murni di dunia fana dan dunia spiritual. Hanya beberapa pembudidaya api di dunia abadi yang kadang-kadang memiliki sedikit. Itu juga jarang dan sangat jarang terjadi. Di Istana Chunyang, hanya pendirinya yang memiliki api sejati yang murni, yang juga merupakan asal-muasal nama Istana Chunyang. Tidak ada murid generasi muda yang menyempurnakannya. Kemudian, Istana Chunyang dihancurkan, dan api-api sejati yang murni dihancurkan oleh kepala istana pada saat-saat terakhir. Sejak saat itu, tidak ada api sejati yang murni di dunia fana. Dalam kehidupan sebelumnya, Yang Chen tidak memenuhi syarat untuk menyentuh api sejati yang murni. Bahkan jika dia memenuhi syarat, dia tidak memiliki kekuatan untuk memperbaikinya. Namun dalam kehidupan ini, kesempatan ini ditempatkan di hadapannya, yang membuat Yang Chen sangat gembira. Kamu harus memikirkannya. Ketua istana sepertinya memiliki secercah harapan pada Yang Chen. Setelah pendirinya, tidak ada yang memurnikan api sejati yang murni. Di Istana Chunyang, itu hampir menjadi hiasan. Tingkat pengendalian tembakan Yang Chen jelas bagi semua orang. Mungkin dia bisa mewarisi api sejati yang murni dan mengembangkan jalan agung yang murni. Menantikannya di dalam hatinya, kepala istana masih mengingatkan Yang Chen, api sejati yang murni mungkin tidak dapat memurnikannya sampai Anda naik. Selama Anda mencapai alam jidan, Anda dapat memurnikannya. Apakah Anda masih ingin melakukannya? Memilih api sejati yang murni. Murid ini memilih api sejati yang murni.
Yang Chen menjawab dengan tegas lagi, terlepas dari alis terangkat para tetua dan mata cemas Tuan Gao Yue. Bagus. Kepala istana menatap Yang Chen sebentar. Setelah memastikan bahwa Yang Chen tidak bercanda, dia membalikkan tangannya dan sebuah kotak transparan persegi muncul di tangannya. Kotak itu ditutupi dengan berbagai formasi jimat. Melalui kotak transparan, kelompok cahaya putih menyilaukan memenuhi seluruh kotak, terus berkedip. Chapter 199. Bersama dengan tas Qian Kun asli, ditambah kotak yang disegel dengan api sejati yang murni, kepala istana dengan sungguh-sungguh menyerahkannya kepada Yang Chen. Setelah Yang Chen dengan hormat menerimanya, kepala istana melambaikan tangannya, dan cahaya spiritual langsung memasuki lautan kesadaran Yang Chen, tapi itu adalah serangkaian teknik mnemonik yang digunakan untuk membuka segel api sejati yang murni. Master Alkemis kelas 3 di tahap awal tahap dasar, Yang Chen, saya menantikan hari ketika Anda menyempurnakan api sejati yang murni. Kalimat ini, kepala istana tidak memiliki elemen palsu di dalamnya, itu benar-benar harapan yang tulus, namun, api sejati yang murni ini, Anda hanya dapat menyimpannya hingga 300 tahun. Ketika waktunya habis, itu akan secara otomatis kembali ke paviliun rahasia Istana Chunyang saya, Anda harus cepat. Murid ini akan melakukan yang terbaik untuk tidak mengecewakan Tuan Istana dan para tetua. Yang Chen segera menyatakan tekadnya. Dalam hatinya, dia senang karena dia baru saja mengambil cabang dari kayu ilahi penglai. Jika tidak, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk berhubungan dengan api sejati yang murni. Artinya, kepala istana di Istana Chunyang dapat membuka paviliun rahasia Istana Chunyang kapan saja dan di mana saja serta mematikan apinya. Tampaknya penguasa istana sangat yakin pada Yang Chen, dan bahkan metode pengendalian juga diajarkan. Harus diketahui bahwa tanpa metode ini, bahkan jika Wu Xiong ada di sini, dia tidak akan bisa membuka segelnya. Setelah hadiahnya selesai, soal-soalnya juga terselesaikan. Kepala istana baru saja memperoleh penglai Divine Wood. Dia tidak tinggal di aula dewan sama sekali. Bersama beberapa tetua, dia menemukan tempat untuk mempelajari cabang kecil kayu ilahi penglai. Jika bisa bertahan, mungkin selain api sejati yang murni, Istana Chunyang mungkin juga memiliki sejenis benda dewa kayu. Wang Yong tetap tinggal. Ketika kepala istana memanggilnya, dia melambaikan tangannya dan menolak. Orang tua itu adalah seorang penanam api. Aku dan kayu ilahi penglai ini tidak mempunyai nasib. Aku masih harus membimbing cucuku. Ini wajar, semua orang tidak banyak bicara dan membiarkan Wang Yong tinggal sendiri. Gao Yue dan Yang Chen masih dengan hormat melayani Wang Yong. Setelah semua orang menghilang, Wang Yong menamparkan meja dan mengeluh kepada Yang Chen, "Nak, apakah kamu tidak melihat petunjukku atau apa? Bagaimana kamu bisa memilih api sejati yang murni ini?" Murid ini hanya ingin mencoba apakah murid ini mendapat berkah ini. Di hadapan leluhur tuannya sendiri, Yang Chen tidak berani bersikap sombong. Dia selalu menjaga sikap hormat seperti itu dan menjawab pertanyaan dengan cara yang sama. Anugerah. Wang Yong tertegun, tapi dia tidak segera membantah Yang Chen. Rupanya, dia memikirkan tindakan Yang Chen selama bertahun-tahun. Tampaknya Yang Chen benar-benar orang yang sangat kaya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa segera menemukan pembuluh darah spiritual bawah tanah yang tidak kalah dengan pembuluh darah utama Istana Chunyang, dan menaiki tangga surga dan menyempurnakan pil perebutan surga dengan kekuatan tahap pemurnian Qi. Ini bukanlah hal-hal yang dapat dilakukan oleh seseorang tanpa berkah. Dengan baik, ada baiknya untuk mencoba. Setelah memikirkan hal ini, Wang Yong mengangguk dan tidak memikirkan masalah ini. Jika Anda melewatkan kristal api hitam, biarlah. Paling-paling, ketika budidaya Anda lebih tinggi, Anda dapat memurnikan beberapa pil bermutu tinggi sebagai gantinya. Sayangnya dalam alkimia, lelaki tua ini dan UR tidak bisa memberimu terlalu banyak bimbingan. Petik 2. Untuk tingkat alkimia dari cucunya sendiri, bahkan Wang Yong harus mengakui kekalahan. Meskipun Wang Yong juga seorang penanam api, dia, seperti Gao Yue, fokus pada pertempuran, fokus pada pemurnian, dan tidak mahir dalam bidang alkimia. Yang Chen, di usia muda, dapat menyempurnakan pil pembangun pondasi kelas 3 pada tahap pembangunan pondasi, dia pasti seorang jenius. Api sejati yang murni ini, mungkin Yang Chen benar-benar memiliki kesempatan ini. Yang Chen tidak memiliki banyak kontak dengan kehidupan sebelumnya leluhur majikannya Wang Yong. Setelah Yang Chen magang, Wang Yong sudah mulai mundur ke tahap daceng. Hingga kejadian di Istana Chunyang, Wang Yong gagal menerobos. Untuk melindungi muridnya, dia akhirnya mati bersama master tahap Yuanying dari musuh, yang sangat disayangkan. Sejak Yang Chen terlahir kembali, dia secara alami tidak akan membiarkan tragedi ini terulang kembali. Meski perkataan Wang Yong tidak banyak, niatnya untuk melindungi sangat jelas. Yang Chen pasti bisa merasakan perhatian seperti ini. Namun, Yang Chen juga tahu bahwa perhatian Wang Yong lebih pada Gao Yue. Bagaimanapun, Wang Yong dan Yang Chen tidak memiliki banyak kontak, dia hanya menyukai rumah dan burung gagaknya. Bagi Yang Chen, Wang Yong melindungi Gao Yue, yang merupakan kebaikan terbesar. Mendengarkan perkataan Wang Yong, Yang Chen langsung berkata, "Terima kasih atas perhatian leluhur, muridmu akan bekerja keras dan tidak pernah mengecewakan harapan leluhur." Setelah memikirkannya, Yang Chen memutuskan untuk memberi Wang Yong lebih percaya diri. Pengaturannya di Istana Chunyang telah mengalami beberapa kemajuan. Sekarang setelah ada leluhur yang bertanggung jawab, tentu saja beberapa hal akan lebih mudah diatur. Leluhur, murid magang ini, mohon batasi lingkungan sekitar.
Selanjutnya, murid magang ini tidak ingin orang lain mengetahuinya. Yang Chen berkata kepada Wang Yong dengan sangat serius. Ekspresi wajahnya sangat serius, bahkan Gao Yue belum pernah melihat Yang Chen dengan ekspresi hati-hati. Wang Yong tertegun dan mengerutkan kening, tapi tetap tidak mengatakan apapun. Dengan lambaian tangannya, keluarlah batasan. Oke, saya sudah membatasi tempat ini. Jika ada yang ingin Anda katakan, yakinlah. Tidak cukup, Tuan Leluhur. Yang Chen menggelengkan kepalanya dengan kuat, sepertinya dia tidak memberikan wajah Wang Yong. Ini masalah besar, Tuan Leluhur, setidaknya 9 batasan. Yang Chen, Gao Yue segera berteriak keras. Wang Yong adalah guru Gao Yue. Apakah Yang Chen mengkhawatirkannya? Kata-kata Yang Chen membuat Wang Yong penasaran. Rahasia macam apa yang perlu menggunakan 9 batasan untuk memastikan tidak bocor? Menatap mata Yang Chen untuk beberapa saat, momentum leluhur tahap Yuanying juga secara tidak langsung dilepaskan, dengan ringan menekan Yang Chen. Tapi Yang Chen sepertinya tidak merasakan apa-apa dan menggelengkan kepalanya dengan keras kepala. Tidak cukup, Tuan Leluhur. Bagus. Wang Yong serius dengan Yang Chen. Dengan lambaian tangannya, lebih dari selusin pembatasan menutup ruang pertemuan tempat mereka bertiga berada. Setelah melakukan semua ini, Wang Yong duduk di kursinya dan menatap Yang Chen. Oke, tidak mungkin untuk tidak mengganggu Tuan Istana. Saya tahu isi percakapan kita. Apa yang ingin Anda katakan, katakan. Yang Chen tidak langsung membuka mulutnya, tetapi mengeluarkan kotak giok yang diberikan Wu Xiong dari cincin merit. Dia memegangnya dengan kedua tangan dan meletakkannya di atas meja di samping Wang Yong. Apa ini? Wang Yong bertanya dengan ngeri. Di dalam kotak tersebut terdapat jimat dan formasi yang dibuat oleh Master Tahap Dacheng, yang membuat Wang Yong, Master Tahap Yuanying tingkat lanjut, merasakan ledakan ketakutan. Benda apa yang memerlukan segel seperti itu? Tampaknya itu sebanding dengan batasan yang menyegel api yang murni yang sebenarnya. Tuan Leluhur, kotak ini memiliki total 9 lapisan, setiap lapisan memiliki segel pembatas kuat yang sama. Yang Chen menunjuk ke kotak giok dan berkata, ini adalah segel yang dibuat oleh Penatua Wu Xiong sendiri. Yang tersegel di dalamnya adalah pil perebut surga. Chapter 200. Pil perebutan surga. Tidak hanya Wang Yong, tetapi bahkan Gao Yue di sampingnya berseru pada saat yang bersamaan. Bahkan jika Wang Yong sudah menjadi leluhur tahap Yuanying, keadaan pikirannya telah mencapai keadaan tidak berubah bahkan jika gunung Tai runtuh di depannya, tapi dia tidak bisa menahan untuk tidak berseru, dan suaranya bergetar. Apakah ini yang terjadi? Surga merebut pil yang dimurnikan untuk Penatua Wu Xiong. Anda benar-benar menyempurnakan 2 di antaranya. Petik 2. Wang Yong mau tidak mau kehilangan ketenangannya. Bahkan Wu Xiong, Master Tahap Dacheng yang akan naik, akan menjadi pucat di hadapan pil perebutan surga, apalagi Wang Yong, leluhur tahap Yuanying belaka. Hal pertama yang terlintas di benak Wang Yong adalah Yang Chen memurnikan lebih dari 1 pil perebutan surga. Jika tidak, Penatua Wu Xiong akan menggunakannya sendiri. Dari mana datangnya pil perebutan surga tambahan? Gao Yue di sampingnya sudah terkejut. Hal kuat semacam ini membuat Gao Yue tidak bisa mempercayai semua yang dilihat dan didengarnya. Tidak heran Yang Chen harus sangat berhati-hati. Jika itu Gao Yue, belum lagi batasan 9 lapis, mungkin dia akan langsung meminta 18 lapis. Kejutan yang berlebihan bahkan membuat Gao Yue langsung kehilangan kemampuan berbicara. Dia berdiri di tempat yang sama, tercengang, dan tidak bisa lagi melakukan gerakan apapun. Yang Chen sepertinya sudah siap mental. Ketika dia melihatnya, dia langsung bergegas ke sisi Gao Yue dan memegang bahu tuannya dengan kedua tangannya. Dia perlahan membantu Gao Yue duduk di kursi di sebelahnya, dipisahkan dari Wang Yong dengan sebuah meja, dan di tengahnya ada kotak giok besar. Wang Yong tidak peduli dengan pengaturan master dan murid yang duduk berseberangan. Matanya telah tertarik pada kotak giok berisi pil perebut surga, dan dia tidak bisa menjauh selama setengah detik. Sampai kedua orang itu linglung setidaknya karena sebatang dupa, Yang Chen terbatuk pelan dan membangunkan 2 orang yang sangat terkejut. 2 pil perebutan surga telah dimurnikan, kan? Begitu dia bangun, Wang Yong dengan penuh semangat bertanya pada Yang Chen, bukan? Tuan Leluhur, bagaimana bisa ada 2 pil perebutan surga? Yang Chen tersenyum pahit dan menjelaskan tanpa daya, jika 2 bisa dimurnikan sekaligus, maka pil perebutan surga ini terlalu biasa, bukan? Lalu, bagaimana dengan yang ini? Wajah Wang Yong sudah dipenuhi ketakutan. Dia bahkan tidak berani mengatakan kebenaran yang nyata. Ini yang kami sempurnakan untuk Penatua Wu Xiong. Yang Chen mengangguk dan mengatakannya dengan sangat jelas, positif dan jelas untuk memastikan Wang Yong dan Gao Yue dapat memahaminya dengan jelas. Lalu kenapa itu ada di tanganmu? Mendengar jawaban pasti Yang Chen, reaksi pertama Wang Yong dan Gao Yue bukanlah karena mereka menerima tawaran besar, tetapi seolah-olah mereka telah menyebabkan bencana besar. Suara mereka bergetar ketika mereka berbicara di awal. Penatua Wu Xiong tidak lagi membutuhkan pil ini, jadi dia memberikannya kepadaku. Suara lembut Yang Chen sepertinya memiliki kekuatan ajaib untuk menenangkan hati orang. Tentu saja, isi kata-kata tersebut membuat Wang Yong dan Gao Yue, yang hatinya hampir tertahan di tenggorokan, perlahan menjadi tenang. Surga, Gao Yue merosot di kursi terlepas dari citranya, aku hampir mati ketakutan olehmu, kawan. Wang Yong, yang bertolak belakang dengan Gao Yue, tampaknya tidak lebih baik dari Gao Yue. Keringat di kepalanya berani keluar saat ini. Setetes keringat jatuh ke tanah. Wang Yong sepertinya tidak menyadarinya.
Nafas yang berat membuat orang tidak percaya bahwa ini adalah nafas leluhur tahap Yuanying. Huhu, Wang Yong menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan memulihkan semangatnya. Hal pertama yang dia lakukan saat ini adalah tidak langsung bertanya pada Yang Chen apa yang sedang terjadi, tetapi segera berdasarkan lusinan batasan yang dia atur sebelumnya, dia tidak tahu berapa banyak lapisan batasan yang telah dia buat, sampai leluhur tahap Yuanying merasa lelah, dia berhenti. Mengapa Penatua Wu Xiong memberikannya padamu? Kenapa dia tidak membutuhkannya? Setelah melakukan semua ini, Wang Yong mengalihkan pandangannya dari kotak giok ke Yang Chen. Melihat murid agung yang tenang dan tenang di depannya, Wang Yong tiba-tiba merasa bahwa dia tidak bisa melihat menembus dirinya. Seorang junior di tahap dasar benar-benar dapat menyempurnakan pil perebut surga yang hanya dapat digunakan oleh master tahap Dacheng untuk naik, semuanya seperti mimpi. Karena pil perebutan surga ini bukanlah pil perebutan surga yang sempurna. Setelah Yang Chen mengucapkan kalimat ini terlebih dahulu, dia mulai perlahan memberitahu Wang Yong dan Gao Yue tentang apa yang terjadi pada saat menyempurnakan pil perebutan surga. Khususnya, setelah surga yang merebut pil gagal melewati kesengsaraan pil dan Wu Xiong menggantinya, dia menyadari kekuatan kesengsaraan angin sebelumnya. Fakta bahwa Penatua Wu Xiong sangat percaya diri dalam kenaikan juga membuat keduanya memahami bahwa pil perebutan surga ini tidak lagi penting bagi Wu Xiong, sehingga pil itu muncul di tangan Yang Chen. Tentu saja, bertaruh dengan He Lianyun untuk benih api, Yang Chen tidak melepaskannya. Mendengar bahwa He Lianyun, leluhur tahap Yuanying, bahkan ingin mempermalukan Yang Chen, seorang junior di tahap pemurnian Qi pada saat itu, bahkan Wang Yong pun mulai mengutuk keras-keras. Dia tidak bisa melihat di mana nenek moyang ini seperti nenek moyang tahap Yuanying, dia jelas seorang lelaki tua desa yang melindungi anaknya. Proses pemurnian pil perebutan surga, naik turunnya, Gao Yue dan Wang Yong mendengarkan dengan senang hati. Ketika kesengsaraan pil berikutnya muncul, Wang Yong bahkan mulai dengan tidak sabar bertanya seperti apa situasi kesengsaraan api yin pada saat kesengsaraan pil, dan kegembiraannya meluap. Mohon maafkan murid ini karena lancang. Tangan kanan Yang Chen terulur dan meraih dahi Wang Yong, namun tangan kirinya mengulurkan tangan ke tuannya Gao Yue. Wang Yong tertegun dan tiba-tiba mengerti bahwa Yang Chen berencana untuk memasukkan situasi dalam ingatannya ke dalam kesadaran spiritualnya, sehingga dia dapat merasakan proses pada saat itu melalui ingatan Yang Chen. Saat ini, tidak peduli seberapa besar dia tidak memperhatikan gambarnya, dia langsung menempelkan dahinya di atasnya. Wang Yong melakukan ini dan Gao Yue juga mengikutinya, menempelkan dahinya ke tangan Yang Chen. Adegan ketika kesengsaraan pil terjadi muncul kembali dalam kesadaran spiritual Wang Yong dan Gao Yue. Untungnya, setelah Yang Chen didirikan, lautan kesadarannya tiba-tiba berubah, dan dia dapat mendukung cara sedemikian rupa sehingga orang lain dapat melihat pemandangan yang dia ingin orang lain lihat. Ini adalah teknik dunia spiritual, bahkan Deng Yia dan yang lainnya hanya dapat memahami situasi pada saat itu, tetapi tidak dapat membagikannya kepada orang lain. Wang Yong, yang bersemangat, sama sekali tidak mempedulikan detail kecil ini, dan tenggelam dalam proses kesengsaraan pil. Kesengsaraan guntur, kesengsaraan api yin, kesengsaraan angin, pemandangan datangnya tiga bencana tersaji sepenuhnya dalam kesadaran spiritual kedua orang tersebut, seolah-olah itu terjadi di hadapan mereka, bahkan proses terakhir Wu Xiong dalam memblokir kesengsaraan angin pun tidak dirindukan. Yang Chen sudah menarik tangannya, Wang Yong dan Gao Yue masih tenggelam dalam adegan kesengsaraan pil dan tidak bisa melepaskan diri. Yang Chen tidak mengeluarkan suara yang mengganggu mereka, diam-diam menunggu keduanya bangun. Setelah sekian lama, Wang Yong terbangun dari perenungan seperti itu, wajahnya penuh kegembiraan, dan dia menarik napas panjang, jadi begitu. Ini bisa menyelamatkan saya dari kerja keras setidaknya 100 tahun. Petik 2. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.